Si Pitung, pemuda pemberani karya Rania dari SDN Kebonsari 2 Tuban, kelas 6B. Dahulu kala, Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang pindah dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan-pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Lalu, lahirlah seorang anak bernama Si Pitung. Si Pitung lahir di kampung Rawabelok. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia. Semoga anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh. Ya, amin. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu, ayahnya mengirim si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin. Tung, habis ngaji lu belajar silat ye? Iya, Pak Haji. Selain pintar mengaji, si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencak silat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, si Pitung pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang, Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Tung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitar Bapak dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ye. Sesampainya di rumah, si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin, agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Enak bener nih masakannya, Nyak. Udah lama nih nggak makan masakan Nyak. Selama di rumah, si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, si Pitung mengembalakan ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan babehnya si Pitung setiap hari menjual buah-buahan di pasar Tanah Abang. Ayo dibeli buahnya mumpung masih baru dan masih segar-segar buahnya. Pada suatu hari, babehnya si Pitung menyuruh si Pitung untuk menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lu jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ye. Iye, beres be. Tapi inget, lu jual harganya jangan terlalu murah ye. Tentu saja be. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun, dalam perjalanan pulang, si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Tak disadari uangnya si Pitung hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Hei, siapa nama lu? Nama Aye Pitung bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelok bang. Ya udah pulang sono. Sesampainya di rumah, babe si Pitung sudah menunggu. Tiba-tiba si Pitung bingung karena uangnya si Pitung nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Lu kenapa jadi bingung begitu? Beres, Beh, ini duitnya. Waduh, Beh, kayaknya Ayah kecopetan. Ntar ye, Ayah cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet yang masih ada di tempat semula. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku dan akhirnya, hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Ah, kalian jangan pura-pura tidak tahu, kalian kan yang nyopet duit gue. Tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, 3 gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Si Pitung segera pulang sambil membawa pulang uang hasil menjual kambing. Awas dulu padi, jangan macem-macem sama anak rawa belok. Besoknya, ketika sedang mengembala kambing, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf yang soal kemarin bang. Nama lu siapa?
Name aye Rais bang, aye Jiif bang, aye Juul bang. Tiba-tiba, ketiga preman tersebut mengajak si Pitung untuk gabung bersama mereka dan mencopet di pasar. Namun, si Pitung menolak. Jadi gini bang, kita-kita nih mau ngajakin abang untuk bekerja sama. Kerja sama bagaimana? Iya bang Pitung, gabung sama kita-kita terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian itu membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Si Rais yang merasa tersinggung dengan perkataan si Pitung pun memberi penjelasan kenapa mereka bisa sampai menjadi komplotan preman yang suka mencopet. Bang, hidup kami pun udah miskin sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencoba karena kemiskinan, kalau tidak miskin kami tidak akan menyopet. Jadi gimana bisa kami harus bantu orang-orang miskin itu? Tiba-tiba, si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisiki sesuatu. Rais, Jiif, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada tiga orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan tiga orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokannya kepada rakyat miskin. Ini Bu, ada sedikit rezeki dari Aye dan teman-teman Aye. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian si Jebul. Tentara Belanda pun langsung menembaknya. Ah, hahaha, akhirnya ketemu juga salah satu komplotan pencuri itu. Seketika, si Jebul pun tewas. Giliran Ji yang kepergok tentara Belanda, si Ji pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama terdengar suara tembakan. Namun, si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lo, tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Bilang sama komandan lo, gue si Pitung, anak rawa belok, kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda temen lo itu, selama mereka masih di sini, gue akan ngasih pelajaran ke mereka. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelok, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di Kampung Marunda, Pulau Cilicing, Jakarta Utara, dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajah Belanda. Pesan moral dari cerita si Pitung adalah pahlawan tidak selamanya orang yang kuat, namun orang yang memiliki sifat sosial yang tinggi juga dimaksud dengan pahlawan.